Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam podcast Binmas On Air. Kali ini mengangkat tema belajar dari Pak Babin dan Bu Babin, sepasang suami istri. Alhamdulillah, kali ini bersama kita telah hadir dua orang luar biasa, para bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibmas, atau para polisi yang ditempatkan di desa atau kelurahan. Dan uniknya kali ini yang kita hadirkan adalah sepasang suami istri Babin Kamtibmas. Di sini kita ada Bribka Yogi Cahyo Setiono, Babin Kamtibmas Desa Balong, Polsek Balong, Ponorogo. Siap. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat datang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bribtu Ragil Ambar Trilestari, Babin Kamtibmas Desa Turi, Polsek Jetis, Polres Ponorogo. Selamat datang. Siap. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya. Suami istri ya? Siap. Oke. Bribka dengan Bribtu. Mohon maaf, sudah lama menikah? 4 tahun kemudian. 4 tahun. Sudah dapat momongan? Belum kemudian. Mohon doanya. Amin. Belum dapat momongan, jadi kita semua doakan semoga di hari baik, tanggal baik, dan waktu yang tepat, insya Allah segera diberikan momongan. Amin. Luar biasa, 4 tahun ya. Siap. Baik. Pak Babin, sebelumnya dinas di mana sebelum jadi Babin? Sebelumnya di Polres Madiun Kota, kemudian di Bakop. Di Bakop. Siap. Kalau Bu Babin? Siap, langsung penempatan di Polsek Jetis. Penempatan langsung di Polsek Jetis. Siap. Tinggal Pak Babin, Bu Babin ini di mana tinggalnya? Di desa binaan jauh nggak? Sekitar 20 menit kalau dari Polsek saya kemudian. Dari tempatnya Pak Babin 20 menit, kalau Bu Babin? 15 menit. 15 menit kurang lebih lah ya. Siap. Sama situ. Baik. Apa rasanya dari Bakop gitu kan, biasanya kita mengerjakan hal-hal yang di kantor, di dalam ruangan, berbagai macam kertas, ya toh, operasi sana sini. Siap. Sekarang jadi Babin, deng. Nah, apa bedanya? Bedanya beda jauh kemudian. Beda jauh. Siap. Kalau di Bakop kalau kita selalu berhadapan dengan komputer, dengan kertas kayak gitu. Tapi kalau jadi Babin kita harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat. Siap. Apa yang perlu kita siapkan kalau kita harus bertemu masyarakat? Yang penting kalau saya komandan, intinya kita harus biar sopan kayak gitu, kemudian biar bisa diterima dengan masyarakat, kemudian tambah teman, tambah sahabat seperti itu. Tambah sahabat, kita harus pokoknya bagaimana caranya kita diterima. Siap. Ketemu anak muda harus begini. Siap. Ketemu yang lebih tua begini. Mungkin ketemu yang aneh-aneh, ya toh? Harus begini. Si Babin itu seni. Siap. Gitu. Nanti kita sama-sama bikin buku ya. Siap. Seni menjadi Babin Kamtibmas. Nanti saya minta masukan dari teman-teman. Oh, kalau masyarakatnya begini, kita harus begini-begini. Kalau ini ya, nanti kita akan bikin buku rame-rame. Kalau Bu Babin. Siap. Apa kesan pertama menjadi Babin? Sebelumnya dinasnya di fungsi apa? Atau langsung menjadi Babin? Mohon izin komandan, penempatan pertama menjadi Polwan, langsung menjadi Babin. Dari Polwan langsung jadi Babin ya? Siap, langsung, wah ini siap. Luar biasa, berarti murni nih Babin Polwan yang memang langsung jadi Babin. Apa Polwan yang langsung jadi Babin? Belum ada pengalaman. Siap. Langsung. Terus memulainya gimana? Mungkin belajar dari senior komandan. Kita belajar dari senior. Pertama diantarkan oleh Pak Kanit Binmas, lama kelamaan bisa menyesuaikan di masyarakat. Pak Kanit mah cuman nunjuk-nunjuk, ngatur, nganter, habis sudah tinggal sama dia. Siap komandan. Tetap dipantau. Kita dibimbing komandan. Dibimbing. Pak Kanit mah tugasnya demikian. Waduh, aku Bribda itu di kampung sendirian. Aku anak muda dihadapkan dengan masalah-masalah sosial. Apakah aku bisa? Gitu. Gimana menghadapi hari-hari pertama seperti itu? Di depan udah
saya sampaikan dulu Komandan, ya maksudnya saya karena saya ini masih muda dan permasalahan di desa itu kebanyakan permasalahan keluarga dan saya penempatan pertama jadi babin belum menikah, ya saya mengungkapkannya karena permasalahan keluarga yang bisa saya bantu seperti ini. Kalau ada yang nanti kurang pas, saya bisa minta bantuan ke Pak Kanit Humas seperti itu. Oh gitu. Jadi dari awal sudah sampaikan demikian. Siap, Komandan. Situasi saya. Mereka nerima, kok masih muda gitu. Siap, Komandan. Mereka nerima nggak dengan sosok Bu Babin ini? Alhamdulillah sampai saat ini sangat diterima dan malah mungkin sangat senang Komandan yang para pemuda-pemuda itu, karena dulu kita punya itu Komandan, inovasi yang dari Kapolres itu untuk memberikan stiker nama dan nomor telepon. Itu bagi-bagikan ke mereka, ini petugas yang bisa dihubungi segala rupa. Wah ini. Jadi setiap ada masalah langsung dihubungi. Gitu. Waduh. Bu Babin ditelepon orang. Mereka nyebutnya apa sih? Manggilnya apa? Bu Babin Komandan. Bu Babin. Gitu kan? Bu Babin. Walaupun masih muda, ibu-ibu aja. Siap. Bu Babin. Ya kalau ibu-ibu PKK yang gitu-gitu pasti seneng tau. Wah ada ini gitu kan. Ada yang muda gitu Komandan. Siap. Ini, wah, pokoknya terlibat penuh lah ya. Siap. Luar biasa. Jam berapa ditelepon orang itu punya pengalaman, saya lagi istirahat atau apa gitu, ada pengalaman seperti itu? Ada Komandan, ada yang saat malam hari nelfon itu juga ada Komandan. Resiko nyebarin stiker? Siap Komandan. Gitu? Karena memang itu resikonya seperti itu ya kita terima Komandan. Malam hari jam berapa itu? Ada yang jam 11 malam. Oke, jam 11 malam. Apa? Ngadu apa mereka? Ini Komandan, kemarin tuh ada yang di desa itu pekerjaannya tukang las Komandan. Jadi malam hari itu masih bekerja ngelas. Sedangkan yang tetangganya sampingnya itu mempunyai anak kecil. Dan itu mengganggu. Siap Komandan. Didatangi sama Bu Babin. Siap. Kemudian dicoba problem solving. Siap Komandan. Kita tidak mendatangi ke tempatnya Komandan. Takutnya nanti ramai di desa. Jadi yang punya bengkel las itu kita panggil ke desa saja. Seperti itu. Jadi kita selesaikan bersama 3 pilar Komandan. Di sama 3 pilar. Siap. Kasih tahu Pak, silahkan. Iya, tapi siap. sebelah ada anak bayi terganggu. Si bapaknya nyadar apa bagaimana? Siap Komandan, bapaknya menerima dan memahami. Oh iya, aku lupa mungkin. Saya lupa Bu Babin. Sebelah rumah tuh ada bayi. Saking saya semangat nyari nafkah. Kita memberikan solusi Komandan. Kalau memang mau ngelas, ada tugas ngelas, ngelas diesel, apa-apa itu lebih baiknya yang pagi hari. Jadi yang malam hari itu kayak yang pekerjaan yang tidak mengganggu masyarakat seperti itu Komandan. Gitu. Dia mau lah diajak ngobrol. Mau ya. Komandan. 3 pilar yang lain juga mendukung tuh. Siap. Oke, terus si ibu yang merasa terganggu setelah diselesaikan ini ngomong apa ke Bu Babin? Menyampaikan terima kasih Komandan. Pada saat itu kan kita pertemukan langsung di balai desa itu bersama-sama langsung. Jadi mereka rukun ya. Siap. Kan tetanggaan, nggak Siap. boleh ribut. Oke. Kalau Pak Babin sering dipanggil malam? Kalau dipanggil malam sering juga Komandan. Untuk biasanya kan kalau kita itu diundang ngopi Komandan. Oh, diundang ngopi. Siap. Dan biasa kalau saya sendiri kan ada ngopi, ayo Pak ngopi di sini gitu. Ya Mas ngopi tempat sini gitu. Kayak gitu Pak. Diundang orang berarti orang itu menganggap kita ada dan penting. Siap. Iya. Mungkin Pak Babin membina olahraga juga di situ atau bagaimana? Tidak Komandan, kalau kita mungkin kalau di Desa Balong itu masih kayak maraknya kafe, maraknya warung kayak gitu. Warung Ya. kopi di sana? Iya, lagi marak gitu. Jadi misalkan kita sama pemuda sama itu kita ajak ngopi bareng gitu loh. Bahasanya ngopi bareng, ngudut bareng gitu loh. Kalau ngerokok itu ngudut kalau di sana itu Komandan, seperti itu. Oke. Jadi fenomena di kampungnya lagi marak-maraknya Iya, tempat nongkrong. siap. Tapi kira-kira mengarah ke negatif ada nggak? Alhamdulillah tidak ada Komandan. Mungkin untuk anak-anak muda mungkin masih gamer itu rata-rata ya tempat Oke, gamer. Pak Babin patroli lah berarti ya. Iya, siap. Cek mereka lagi main apa ini, Siap. mereka lagi apa nih, gitu. Pak Babin sendiri ngopi di situ, Siap. menyesuaikan tadi dibilangkan adaptasi. Siap adaptasi. Ngopi, mungkin ada
kafe yang ada musik-musiknya. Itu saya pernah lihat di sebuah media sosial, kafe dia sampai larut malam terus nyetel musik, mengganggu tetangga atau mengganggu penduduk yang lain, akhirnya berantem. Apakah pernah terjadi di sana? Kalau seperti itu belum ada, Komandan. Rata-rata kalau ada live musik itu setiap malam minggu dan itu hanya dibatasi, Komandan. Oke, selama yang Siap. punya usaha mengerti jamnya, Siap. patuh dia pada aturan, Siap. insya Allah nggak ada masalah. Siap. Kiri kanan juga sudah mengizinkan. Siap. Sudah sampai terjadi kayak tadi di tempat lain, Siap. gitu sampai berantem, mereka ribut, yang satu ngejar mungkin hiburan atau untuk mendapatkan Siap. Nomor rezeki, yang satunya merasa terganggu. Ini ya nggak bagus. Siap. Oke, itu risiko. Setiap wilayah beda-beda ya. Ya. Kalau ini begini, kalau ini begitu. Bisa nggak ceritakan biar kita tahu semua apa yang dikerjakan oleh Bu Babin setiap harinya? Bangun tidur ngapain? Pasti jatuhnya ngurus anak atau nyiapin kalau yang anak. Ini kebetulan kan tidak ada anaknya atau belum ada anaknya. Dari bangun tidur sampai pulang lagi jam berapa? Itu sebagai Babin rutinnya apa? Mohon izin Komandan ya, setiap bangun pagi, bangun, sholat subuh, mandi, menyiapkan sarapan buat suami. Karena suami mintanya setiap pagi harus sudah ada sarapan, Komandan. Oh, pinter, Ya. sehat. Sebelum jam 9 pagi sudah sarapan, sudah sehat. Jam Bener 7 ya? maksimal harus sudah sarapan, Komandan. Oke, biar nggak di jalan, biar nggak, ya namanya orang belum sarapan mungkin nggak berenergi gitu. Oke, terus? Setelah itu jam 7:15, jam 7:20 berangkat ke kantor, Komandan. Oke. Sampai di kantor sampai pagi. Terkadang kita pasti itu, Komandan. Kalau di desa janjian sama Babinsa. Janjian. Komunikasi saya alhamdulillah dengan Babinsa itu sangat baik. Jadi ketika Babinsa ada di warung di mana gitu mengabari, saya posisi di sini, langsung saya merapat ke situ, gitu, Komandan. Oh gitu. Kita ya memang saya perempuan sendiri, Komandan. Awalnya saya juga, waduh, perempuan sendiri, semuanya perokok bapak-bapaknya. Tapi kadang bapak-bapaknya kalau ada saya, rokoknya dimatikan, gitu, Komandan. Memang teladan ya, semuanya Iya, bagus. Terus berkunjung ke rumah ke rumah. Ya. Berapa pintu biasanya sehari tadi? 2 pintu, Komandan. 2 pintu udah cukup. Siap. Dapat informasi, kita pun nyampaikan informasi. Warga ngeluhnya apa sih? Warga itu ngeluhnya kadang kalau itu, Komandan. Kalau di musim kemarin itu kan harga minyak itu ya, Komandan. Harga minyak naik, kelangkaan minyak, seperti itu, Komandan. Yang dikeluhkan, sulit mencari minyak goreng. Saat musim minyak goreng langka itu, Komandan. Gimana Bu Babin ngasih tahu mereka biar tenang, minyak tetap ada, tapi ya sedang apa, gimana caranya? Saya menyampaikannya minyak goreng tetap ada, namun jangan bereforia untuk membeli lalu ditimbun, Komandan. Secukupnya saja untuk membeli, untuk dimasak. Karena saya yakin membeli minyak 1 liter tidak habis 1 hari. Jadi seperti itu, Komandan. Lebih sifatnya, yuk sama-sama untuk tidak boros. Siap. Atau jangan ketakutan kehabisan, tetap ada. Gitu. Terus habis DDS kunjungan begitu, mungkin kegiatan lain di desa apa? Kebetulan di desa itu ada itu, Komandan, yang membuat kue. Apa itu? Catering. Bumdes atau apa? Bukan? Bukan, Komandan, tapi rumahan. Oke. Dan yang saya suka itu kayak saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dari catering itu si Bu Babin sering kedatang, mungkin kemudian dia anggap sebagai anaknya. Iya, dulu punya ternak itu bebek, telur bebek itu. Terus setelah itu lele. Terus sekarang buka catering itu, Komandan. Dan salutnya saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri, Komandan. Saking ini mungkin seringnya saya main ke rumah. Ya, diterima sama masyarakat. Alhamdulillah diterima. Oke. Kalau Pak Babin bangun tidur habis disiapin sarapan, terus kemana itu? Ya habis subuhan, kemudian kita biasakan olahraga gitu.
Oke. Terus setelah sarapan kita siap-siap berangkat jam 8 ke Polsek Kementerian Apel. Habis itu datanglah kalau saya ke tempat warung kopi Komandan. Tadi dibilang memang banyak warung kopi. Siap, Komandan. Oke. Terus ke warung kopi mereka tentu DDS-nya warung kopi ke warung kopi. Siap. Unik karena memang itu Siap. yang ada toh. Siap, Komandan. Baik, hati-hati di situ warung kopi malah dijadikan ajang. Siap. Nah, oke, ada lebih dari 20 warung kopi di situ. Nggak ada, kemudian ya mungkin kira-kira 15-an mungkin kalau satu desa. Soalnya kan kalau di desa itu kan timur jalan itu sudah desa lain seperti itu. Mungkin kalau kita ke warung kopi yang dekat persawahan gitu, ceritanya unik-unik. Kemudian gitu ada yang masalah pupuk, terus masalah ya seperti teman-teman tadi bilang, masalah apa yang tikus banyak itu, tapi alhamdulillah di sana nggak ada yang pakai listrik seperti itu. Terus Pak Babin menyikapi keluhan-keluhan ataupun diskusi orang-orang di warung kopi tentang pupuk, tentang ini, tentang itu bukan dunia polisi. Siap. Pak Babin tahunya dari mana? Bisa ngobrol gitu kan, bisa nyambung, bisa tahu dari mana? Kalau kita dari cerita mereka, Komandan. Jadi mereka cerita ya curhat seperti itu, Komandan. Kadang keluh kesah mereka. Biasanya kan kalau sekarang kan misalkan pupuk, kemudian saya tuh tahunya juga dari mereka. Jadi pupuk itu kalau satu kotak itu dijatah berapa kilo gitu, mereka yang curhat sendiri, Komandan. Nah, jadi kita ini tahu. Siap. Oke, baik. Tapi ya bersama Pak Babinsa juga di situ, sama Pak Kades. Siap. Iya, Pak Babinsa tuh Pak Kades ngelihat. Saya nanti kita ada lomba 3 pilar dalam rangka 1 Juli. Siap, Komandan. Siap. Yang kami cek nanti dari bulan Juni tahun lalu sampai bulan Juni tahun ini. Apa yang dicek? Ada 3 kategori. Kantornya, kemudian kerjaannya, sama pembinaannya dari Polsek atau Polres. Wah, seru tuh, ada juaranya nanti 1 Juli nasional. Mudah-mudahan Pak Babin, Bu Babin masuk kategori dari Ponorogo. Oke. Bu Babin ini dari Polwan, dari Spolwan ya, lulus ditempatkan di situ. Orang situ. Siap. Asli orang situ. Bukan, Komandan. Bukan orang situ. Bukan. Jadi ketemu Pak Babin di mana? Kenal lewat teman, Komandan. Dikenalin sama teman, Siap, sama Komandan. comblangnya. Siap. Sama comblang. Saya daftar polisi, penerimaannya suami, Komandan. Oh, rupanya kalian KKN. Ya, jadi pada saat itu suami panitia. Siap, Komandan. Si Bu Babinnya dulu mendaftar, rupanya udah jadi polisi malah jadi jodoh. Siap. Alhamdulillah. Ya udah itu. Kemudian saya dengar Bu Babin suka kayak apa ya? Karena masih polisi baru, akhirnya suka ngajak ngobrol masyarakat, khususnya anak-anak muda tentang ini loh polisi tuh kayak gini. Ini loh polisi tuh kayak gini. Bener nggak sih Bu Babin suka mempromosikan polisi kepada anak-anak muda di sana? Siap, Komandan. Iya. Komandan. Apa yang disampaikan? Rata-rata mereka bertanya, gimana tuh Mbak caranya jadi poluan? Apa aja Mbak syaratnya jadi poluan? Seperti itu. Mungkin mereka tertarik dengan kita, penampilan kita di desa. Makanya mereka kadang tanya, minta nomor HP. Kadang yang belum tahu, minta nomor HP. Keren kan Bu Babin, dia berjalan pun udah menjadi cita-cita orang gitu. Siap. Berjalan saja udah menginspirasi orang. Ya, itu ya bagus. Dan kebetulan di Polres Ponorogo sendiri ada itu, Komandan, pelatihan untuk yang ingin masuk Polri. Siap. Terus Bu Babin ikut terlibat di situ, mantu. Kalau untuk terlibatnya tidak, Komandan, karena yang dari Polres kita cuma mengarahkannya untuk mengikuti ke situ. Mengarahkan. Siap. Jadi, ayo ada gini nanti di Polres ada apa pelatihannya, pelatihannya, tapi kan nggak ada salahnya nanya sama Bu Babin. Siap. Gini. Oh, aku juga bisa tuh kayak Bu Babin. Jadi akhirnya apa? Coba ini Bu Babin di semacam di evaluasi berapa banyak animo
masyarakat atau pemuda desanya Bu Babin pengen masuk polisi. Habis itu berapa banyak yang jadi? Nah, nanti kurangnya di mana? Mungkin itu bisa menjadi semangat berikutnya Bu Babin untuk melahirkan sebuah desa polisi, kan gitu. Karena terinspirasi seorang Babin polisi, Babin Polwan, kemudian masyarakatnya pengen jadi polisi semua. Kan seru itu, unik, desa polisi misalnya. Boleh jadi ya Bu Babin ya. Siap kemudian. Ada satu yang jadi lolos kemudian. Sudah ada ya? Ada satu kemudian. Udah pendidikan? Siap sudah. Nah, lumayan. Jadikan contoh lagi. Rupanya dia bisa. Murni dari warga desa binaannya. Siap. Oke, Polki. Polki kemudian. Oke, luar biasa tuh kan. Ada manfaatnya. Oke. Terus Pak Babin sama Bu Babin pernah keroyokan satu desa. Pak Babin, apa Pak? Ke desaku bantuin atau apa gitu. Suaminya diajak ke desanya Bu Babin. Oh di Jenuh, dan mungkin kalau sebelum pandemi itu giat wayang kulit seperti itu dianterin suami komandan. Oh gitu. Siap komandan. Ya. Karena pulangnya malam. Kalau sebelum pandemi di acara 17 Agustus itu kan banyak di RT-RT itu kayak orkesan seperti itu diantar suami komandan. Aduh, asik. Kalau ada dua Babin dalam satu desa kan lebih ini lagi, masalahnya bisa cepat selesai. Apalagi ini suami istri gitu. Siap. Itu. Pernah juga Pak Babin mengundang Bu Babin ke desanya Pak Babin? Belum pernah komandan. Sekali-sekali diajak. Siap. Saya punya istri juga seorang Babin sama. Ini luar biasa, menarik sekali Babin suami istri ini. Ya, jarang terjadi dan begitu ada itu menjadi inspirasi. Baik. Oke. Saya ingin tahu, kan sudah nikahnya teman-teman ini berarti kan sudah udah menjadi satu jiwa seperti itu. Saya pengen tahu kira-kira ngerti nggak nih Pak Babin apa warna kesukaan istrinya? Warna biru mungkin dan. Saya cek betul nggak? Siap kemudian. Bener ya? Siap. Biru, berarti kan Pak Babin perhatian. Istriku kalau kerudung mungkin biru, kalau apa mungkin spray juga diganti warna biru, mungkin biru. Kenapa suka biru? Cerah aja kemudian. Cerah ya, Siap. karena di hati ya. Dia cerah. Damai gitu ya. Oke, sip. Kalau Bu Babin kenal nggak masakan yang paling disuka atau makanan favoritnya Pak Babin apa? Kalau untuk makanan favorit nasi pecel komandan. Tapi Nasi setiap pecel. yang saya masak saya tanya enak enggak? Jawabannya pasti enak komandan. Masih enak ya. Siap. Nah, pinter dia. Siap. Ilmu agamanya tinggi. Mudah-mudahan betul enak. Takut Ya. nggak dimasakin lagi kan. Iya. Luar biasa ya kalian bisa menjadi inspirasi. Mungkin tetangga juga. Tinggal di asrama atau di tempat umum, maksudnya di perumahan. Di perumahan. Di perumahan. Gabung sama masyarakat lain. Siap. Siap. Mungkin masyarakat lihat sepasang suami istri sama-sama pakai babin. Mungkin mereka ngelihat kalian berdua keluar dari rumah bawa motor babin sama-sama, kok sama tugasnya apa gitu. Pernah ada yang tanya-tanya, apa siap kan bukan desa itu kan? Bukan desa binaannya kan? Bukan. Ada yang nanya apa gitu. Siap, ada komandan. Ya Jadi ditanya. apa sih gitu? Ya, terus ya ampun Mbak, cuma terisipan gitu. Akhir. Siap komandan. Iya. Tapi kalau pulang ke rumah pasti dijadikan ini juga sama masyarakat. Siap. Dijadikan tempat bertanya atau mungkin kalau ada apa-apa mereka pasti Siap. kita juga ya. Siap. Bagaimanapun mereka tahu kita polisi toh. Siap komandan. Ya. Oke, luar biasa. Pak Babin dan Bu Babin dari Ponorogo, ada 3 kalau nggak salah, 3 Iya, pasang Ponorogo itu. Luar biasa. Baik. Oke, saya ingin tanya, dalam bertugas di Bimas ini kita kan sudah ada sistem Bimas online system. Suka dipakai? Siap. Yang ada di sudah. HP-nya Sudah. dipakai ya. Siap. Nah,
fitur apa yang sering diisi sama Pak Babin dalam BIMAS online system? Ya, antara DDS sama deteksi dini. DDS sama deteksi dini yang Siap. sering diisi ya. Siap. Isi terus ya. Ada problem solving, tapi yang ketiga itu kemudian tapi ya, tidak ada problem solving yang tidak ada apa ya, penyelesaian masalah, tapi masalah di desa gitu. Kayak yang gini, seperti kemarin masalah vaksin gitu, kemudian Iya. solusinya apa, masyarakat tidak mau divaksin seperti itu. Baik. Seperti itu. Isi terus dan yang lumayan ya untuk bantu-bantu negara kita mengumpulkan informasi. Siap. Bu Babin, fitur apa yang suka diisi sama Bu Babin dalam BOS? Sama komandan, DDS sama deteksi dini. Deteksi Komandan. dini ya. Wah, ada ini, ada itu. Wah, harga gorengan sekarang naik gitu gara-gara ini. Nggak apa-apa dimasukkan. Harga Seperti telur itu. komandan. Harga telur, Siap. betul. Semua dimasukkan ya. Karena memang itulah informasi dari desa sebanyak mungkin masuk ke pusat itu menjadi informasi nyata yang dibutuhkan negara, sehingga negara tahu apa kondisi real dari masyarakat itu, tidak berasalkan dari laporan, mohon maaf asal Bapak senang atau laporan-laporan palsu. Siap. Tapi kalau Babin yang isi apa adanya, seperti itu, luar biasa ya, digunakan, dimanfaatkan. Kemudian ada nggak pas ya namanya di tengah-tengah jalan tuh merasa lelah, pernah nggak merasa lelah gitu, aduh capek gimana nih gitu, bosen gitu, pernah nggak Pak Babin? Alhamdulillah, saya mungkin baru jadi Babin 2 tahun 8 bulan ini. 2 tahun 8 bulan. Saya merasa senang, merasa happy, kemudian mungkin banyak teman itu Enjoy aja. ya, bahkan ada yang berkunjung juga sampai ke rumah. Iya. Ya, sampai main ke rumah gitu, kemudian ayo Pak, ngopi di mana, di tempat kota, di lain desa. Asal kuat ngopinya aja ya. Siap. Iya. Bu Babin gimana? Alhamdulillah sampai saat ini mensyukuri pekerjaan. Semangat dari mulai. Sepolwan langsung jadi Babin terus, Siap. luar biasa. Ya bila perlu jadi masternya Babin, karena dari awal Babin akhirnya jadi polwan senior yang kelak menjadi master Babin, ngajarin gini loh deh, wah kan pintar, sudah punya Siap. adik banyak sekarang. Amin. Begitu. Ya. Iya. Baik. Kira-kira Pak Babin ada pesan buat babin-babin yang menyimak di Indonesia ini? Apa pesannya buat teman-teman semua? Pesan saya Silakan lihat di kamera. untuk semua rekan-rekan Babin Kamtibmas, pesan saya dinikmati saja, disyukurin. Setiap ada permasalahan tetap dilaksanakan dengan ikhlas dan tenang. Oke, setiap masalah bisa diselesaikan asal kita ikhlas dan tenang. Luar biasa. Bu Babin, apa pesannya? Tetap semangat, kemudian khususnya untuk para babin yang poluan, tetap semangat menghadapi permasalahan di desa, karena semakin ke depan kita akan menghadapi permasalahan yang lebih lagi. Jadi kita harus tetap semangat. Oke, modal utamanya semangat para babin poluan. Oh, iya, memang begitu. Oke, saya senang sekali Pak Babin dan Bu Babin hadir membagikan pengalamannya. Kita belajar banyak dari Pak Babin dan Bu Babin, khususnya Pak Babin dan Bu Babin yang suami istri. Siap, Bunda. Tentunya dengan iringan doa kita semua, semoga lekas dapat memungan. Amin. Terus dikisahkan kepada kita, alhamdulillah istri Siap, saya sudah. Bunda. Mana Bu Babin? Bu Siap. Babin sedang agak sedikit gak enak badan. Kenapa? Katanya isi. Alhamdulillah. Amin. Itulah yang ingin kita dengarkan itu. Siap. Sekali Siap, Bu Babin Bunda. tidak ke desa, ada berita yang membahagiakan. Tinggal nanti dirawat aja pada saat Bu Babin isi, hati-hati, jangan terlalu capek, Siap. Siap. ya toh, jangan oke semangat tapi pakai motor gini, hati-hati ya toh. Ya di eman-eman, pinter ya. Siap. Bismillah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Babin Siap. Bunda. ya dan Bu Babin, Siap. semuanya dari Ponorogo. Siap. Luar biasa. Salam buat keluarga desa, salam buat perangkat desanya, juga salam buat Pak Kapolres. Siap. Siap. Baik. Siap. Menjadi seorang Babin Kamtibmas bukan hanya sekedar menjalankan tugas polisi di desa atau kelurahan saja, tapi merupakan wujud keterpanggilan insan Bayangkara pilihan untuk selalu hadir
berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Dir Bimas, Polda Jatim, 813.